Halo kawan Kaliber, bertemu lagi kita dalam Kaliber Kupas dan Analisa Berita pada hari Sabtu akhir pekan ini, akhir pekan di pekan pertama Agustus ya, tanggal 3 Agustus 2024. Kami ambilkan berita-berita yang kami kupas ini selalu dari media mainstream yang sudah memiliki sertifikasi Dewan Pers, karena untuk menghindari hoax dan untuk menghindari berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Nanti bersama pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismiaji. Mas Indra, Halo Mas Edi Wahyudi dan kawan Kaliber semuanya. Selamat menikmati akhir pekan. Semoga Anda bisa menikmatinya bersama orang-orang yang Anda cintai dengan penuh kegembiraan. Kami di sini tetap setia menemani Anda dengan mengupas, menganalisa berita-berita politik di tanah air. Nih kita ya, satu-satu bahas apa nih Mas? Kayaknya ada berita pilkada lagi Mas. cukup cukup sebetulnya berpotensi untuk menjadi sangat heboh ya. Tapi Ya, ya makanya kita kita pirit dulu lah tipis-tipis nih kita. eh, pilkada dan ini mungkin ada pihak-pihak yang shock gitu ya karena terkejut gitu ya. Tapi belum belum keputusan final. ya. Saya ambil dari kompas.com. PKB buka kemungkinan batal usung Anies Baswedan di Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Jazilul Fawait mengungkapkan ada peluang partainya batal mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024. Semua serba mungkin, kata Jazilul di Komplek Parlemen Senayan Jumat. Jazilul mengatakan hal tersebut dapat terjadi apabila PKB memutuskan bergabung ke barisan Koalisi Indonesia Maju KIM pada Pilkada Jakarta. Ia mengatakan PKB sudah menerima tawaran untuk bergabung ke KIM dan tengah mempertimbangkan tawaran tersebut. Kita pertimbangkan, kan sudah ada tawaran. PKB akan mempertimbangkan untuk kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia, ujar Jazilul. Wakil Ketua MPR itu pun memprediksi Pilkada Jakarta hanya diikuti oleh satu poros apabila KIM Plus terbentuk. Kalau terjadi kristalisasi koalisi KIM Plus, ya satu calon. Kita lihat saja komposisi perolehan partai-partai di DKI, kata Jazilul. Namun ia tidak mau berspekulasi soal sosok yang bakal diusung apabila KIM Plus terbentuk. Seperti diketahui, Dewan Pimpinan Wilayah DPW PKB DKI Jakarta sudah menyatakan mendukung Anies pada Pilkada Jakarta 2024. Namun pengurus pusat PKB belum mengambil keputusan soal sosok yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Sementara itu Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan ada sejumlah partai politik yang berbeda arah dukungan pada pemilihan presiden 2024 akan bergabung ke KIM pada pilkada di beberapa daerah. Yang menyebutkan KIM berpotensi berkoalisi dengan partai-partai tersebut di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ini seperti yang kita bahas kemarin, Mas. Ya, eh, sebetulnya sudah lama hal ini kan kita prediksi, Mas. Kita sudah membahas di video-video yang cukup lama, yang banyak orang itu tidak percaya, orang itu juga banyak nyinyir terhadap video kita. Saya itu memprediksi memang akan sulit sekali buat Mas Anies untuk maju sebagai calon gubernur di 2024 ini. Saya kan yang terjun langsung, Mas, dalam kancah kampanye Pilpres kemarin kan, jadi tahu persis sebetulnya kondisi lapangan itu seperti apa. Mau bicara apapun, kalau mengatakan yang namanya Mas Anies itu didukung rakyat misalnya, tapi faktanya pemilihnya hanya 25%, ya kan? Di Jakarta sendiri, Mas Anies itu nggak menang. Memang bedanya tipis dengan Pak Prabowo, tetapi faktanya beliau tidak menang di Dapil Jakarta. Jadi untuk memaksakan diri maju menjadi calon gubernur di 2024 ini berat. Dan menurut saya sih
ya kembali orang boleh berbeda ya dengan pandangan saya ya. Orang mengatakan ya saat ini penting sekali buat Mas Anies Baswedan itu memiliki eh, posisi sebagai pimpinan publik gitu, sebagai gubernur, supaya nanti 2024 2029 itu bisa maju lagi. Kalau saya berpikiran justru beda. Ini justru malah diupayakan kalau Mas Anies Baswedan itu sudah dipotong dulu, sudah dibunuh dulu supaya 2029 itu nggak tampil lagi kan. Karena kalau sekarang ini kan bahasa kita itu kan kayak melihara anak macan, Mas, yang nanti akan bertarung lagi sebagai calon presiden di 2029. Makanya akan banyak kekuatan-kekuatan yang akan memotong langkahnya Mas Anies. Dan ini sudah kita lihat dari berita yang kita kupas hari ini kan. PKB yang DPW-nya sudah deklarasi. Bahkan Mas Anies sendiri juga sudah mengatakan seolah-olah memang sudah diusung oleh PKB. Tapi berita hari ini menunjukkan Gus Jazilul ragu kan gitu, dan sepertinya arahnya memang akan tidak lagi mendukung Anies Baswedan. Karena kalau kita bicara penguasa hari ini, ya kan, nggak mau dong nanti 2029 itu punya calon lawan yang sangat kuat, apalagi diberikan panggung. Dalam waktu yang kurang lebih bersamaan, Bendahara Umum Nasdem kan juga memberikan sinyal kalau ada kemungkinan Mas Anies Baswedan juga tidak diusung secara resmi oleh Nasdem. Nah ini kan berarti saat ini yang tadinya kita memperkirakan sudah punya tiket, ternyata tiketnya bisa hilang nih kalau yang mengusung hanya PKS. Kan sekarang yang pasti hanya PKS, Mas. PKB sepertinya tidak. eh, saya hampir yakin sih mereka akan membatalkan untuk mengusung Mas Anies sebagai calon gubernur di Jakarta. Partai Nasdem pun dengan apa yang disampaikan bendumnya Kakak Ahmad Sahroni juga sepertinya juga berubah pikiran. Ini yang bisa kita lihat. Jadi juga eh, kawan kaliber masyarakat umum itu harus membedakan mana pilpres, mana pilkada. Jadi nggak otomatis partai-partai yang eh, berkoalisi di pilpres juga akan berkoalisi di pilkada atau sebaliknya. Nah, itu yang kita lihat dalam perkembangan berita hari ini, Mas. Jadi jangan kaget kalau 27 Agustus nanti Mas Anies Baswedan nggak dapat tiket. Itu ada kemungkinan ke sana. Oke, Mas, tiga partai yang kemarin tuh sudah memberi sinyal mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. PKS sudah pasti, DPP PKS sudah deklarasi. Ya, Kemudian DPW PKB deklarasi. Kemudian Nasdem, DPP Nasdem sudah deklarasi. Tiga partai. Tetapi kemudian yang dua ini, PKB dan Nasdem, itu tiba-tiba ragu-ragu. Belum pasti menarik ya, menarik dukungan belum, tapi masih ragu-ragu. Ini kira-kira menurut Mas Indra apa yang menyebabkan dua partai ini jadi ragu-ragu mengusung Anies Baswedan? yang tadi Mas, yang pertama adalah dua partai ini sudah menyatakan diri akan bergabung dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Ya kan, itu sudah terbuka dengan lebar lah. Ini yang Sangat disebut dengan Kim Plus kemarin ya. eh, intinya mereka tidak menempatkan diri di luar pemerintahan, tidak menjadi oposisi atau tidak bekerja sama dengan pemerintah lah. Karena memang DNA-nya seperti itu. Dari awal PKB kan nggak pernah berada di luar pemerintahan. Dari awal Nasdem berdiri juga belum pernah berada di luar pemerintahan. Agak berbeda dengan PDIP, agak berbeda dengan PKS yang sudah eh,
merasakan berada di luar pemerintahan. Sedangkan dua partai ini belum pernah sama sekali. Belum pernah berada di luar pemerintahan. Gerindra sudah pernah di luar pemerintahan kan. Ini kalau PKB dan Nasdem belum pernah. Nah, tadi kan kalau kita berbicara logika saja, presiden terpilih 2024 ini kan baru periode pertama. Pasti akan berharap maju lagi di periode kedua kan, 2029. Nah, kan aneh kalau terus malah memberikan panggung untuk calon yang dianggap kuat menjadi lawannya. Itu secara logika nggak mungkin gitu. Kan kita juga dalam video kita waktu itu bertanya-tanya, ini arah Pak Prabowo seperti apa ya? Kalau kita bicara logika, ya kan? Ya ngapain juga melihara anak macan? Karena memang kalau kita bicara nih, Mas, yang paling mungkin untuk bertanding lagi di 2029 kan memang seorang Anies Baswedan yang menjadi penantangnya Pak Prabowo ya. Itu. Mas Ganjar sendiri belum tentu elektabilitasnya cukup untuk nanti bertarung lagi dengan Pak Prabowo misalnya di 2029. Karena kan kemarin juga hasilnya kan lumayan jauh ya, 16%. Nah, yang paling mendekati kan Mas Anies gitu. Nah, ini yang menurut saya mungkin bukan Pak Prabowo-nya langsung ya. Karena Pak Prabowo sendiri kan sekarang sedang berada lagi keliling nih, kemarin ketemu Presiden Putin di Rusia, ketemu Presiden Erdogan di Turki, dan sepertinya berada di Eropa. Nggak tahu, kabarnya sih besok baru kembali ke Jakarta ya. Beliau tidak ada di Jakarta, tetapi kalau saya menjadi timnya Pak Prabowo juga akan berupaya menghilangkan calon-calon pesaing berat. Nah, itu yang sepertinya mungkin entah ada pembicaraan, ada lobby, atau apapun lah. Makanya juga kemarin kita membahas tentang Kim Plus kan gitu. Itu juga yang disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra. Kalau spesifik dua provinsi ya, Jakarta dan Jawa Tengah, itu sudah menyampaikan Kim Plus, jadi Koalisi Indonesia Maju plus partai-partai lain. Nah, yang sudah menyatakan mau bergabung kan memang hanya PKB dan Nasdem, walaupun kemarin PKS minta diajak juga. Jadi kalau PKS minta diajak juga dan ternyata Pak Prabowo menyetujui, ya bisa jadi Mas Anies pun ditinggalkan oleh PKS, ya kan? Kemungkinan itu ada, tapi ya kita lihat perkembangannya bagaimana, karena ini dinamikanya menarik, karena apa? Bisa setiap hari berubah kan? Kita bahas hari ini, kemarin sudah ada deklarasi dari DPW PKB, sudah ada konferensi pers dari DPP Nasdem, walaupun belum deklarasi ya, tapi kan sudah ada konferensi persnya di situ. Nah, ini sinyal-sinyalnya akan berubah ke sana. Nah, kalau saya sendiri menyarankan memang Mas Anies itu bukan waktunya untuk maju sekarang. Waktunya untuk konsolidasi. Justru saya tuh berharap Mas Anies itu yang akan menjadi juru kampanyenya para calon-calon kepala daerah yang memang punya pandangan visi misi yang sama dengan Mas Anies, membawa perubahan kan gitu, perubahan yang lebih baik. Nah, kalau Mas Anies yang terjun menjadi juru kampanye mereka, menjadi bagian dari proses kampanye mereka, kan menarik, Mas. Dan itu akan menjadi sebuah kekuatan yang itu betul-betul kekuatan rakyat, bukan karena jabatan. Itu betul-betul menunjukkan leader yang sesungguhnya. Nah, itu yang menurut saya justru akan memperkuat posisi Mas Anies kalau nanti mau bertanding di 2029. Tapi kalau sekarang bertandingnya di Pilgub, ya saya termasuk orang yang beranggapan yaitu turun kelas, udah di Liga Primer kok malah turun ke Liga Kampung kan gitu.
Jadi harusnya tetaplah di Liga Primer walaupun tahun ini belum jadi juara, tapi kan 2029 bisa jadi juara. Tapi jangan turun dong ke Liga Kampung, gitu Mas. Ya, kalau misalnya ini selama ini nama yang menguat itu adalah Anies Baswedan ya di Pilkada Jakarta. Ya, Belum ada nama lain yang sudah dideklarasikan oleh satu partai pun. ya, Meskipun itu sudah elektabilitasnya sudah mendekati Anies Baswedan, Ahok maupun ya, Ridwan Kamil, tapi kan belum ada deklarasi. Kalau ya. misalnya Mas Anies ini nggak dapat tiket, kira-kira siapa nama berikutnya yang akan muncul secara kuat gitu, meskipun itu didukung oleh Kin Plus, gitu. Kira-kira siapa? Jadi kita kan sudah pernah bahas ya, kalau kita bicara eh, klasemen teratas, tiga teratas yang saya menyebutnya perang bintang, Mas. Itu kalau yang bertanding adalah Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama karena elektabilitas nomor 2, dan Ridwan Kamil nomor 3, walaupun agak jauh tapi masih disebut itu perang bintang malah. Nah, tetapi dengan perkembangan seperti ini, sepertinya akan jadi anti klimaks. Yang akan maju sepertinya nama-nama yang bahkan mungkin bisa jadi elektabilitasnya itu bahkan tidak masuk ke 10 besar yang sekarang ada. Bisa jadi akan muncul nama-nama baru, dan menurut saya itu akan jadi lebih menarik buat Jakarta ya khususnya. Karena akan terjadi perputaran atau pergantian tokoh politik yang di daerah yang menjadi corong nasional kan. Ini Jakarta itu walaupun sudah bukan ibu kota lagi, tapi kan tetap menjadi pusat perpolitikan nasional. Nah, kalau kita punya tokoh baru, bukan yang itu-itu aja, 2029 berarti kita akan punya stok calon-calon pemimpin muda, calon-calon pemimpin yang punya pandangan berbeda. Itu malah satu hal positif buat kita semua. Ya. Jadi dengan perkembangan hari ini, Mas, saya memprediksi yang muncul di Jakarta itu bu, tidak terjadi perang bintang, tetapi akan nama-nama baru yang mungkin akan sangat mengejutkan buat kita semua. Siapa orangnya belum tahu nih, belum belum kelihatan karena belum ada satupun yang nama yang muncul, dan sepertinya itu akan muncul itu benar-benar di akhir, Mas, di ujung. Sudah dekat-dekat mau tutup pendaftaran, atau bahkan pas pendaftarannya baru ketahuan. Itu sangat mungkin, karena ini kondisinya, dinamikanya sangat menarik. Semua partai itu kayak saling mengunci kan satu sama lain. Jadi agak agak sulit juga untuk bergerak. Gitu, Mas. Ya, itu kawan kaliber. Jadi kalau seandainya Mas Anies Baswedan itu tidak dapat tiket untuk maju di pilkada, menurut kawan kaliber siapa, tokoh siapa yang tiba-tiba coming from behind gitu, maju dari belakang tiba-tiba maju ke depan dan itu cukup mengejutkan publik gitu. Kira-kira siapa tokoh ini yang layak diusung di pilkada Jakarta 2024? Dia coming from behind, belum pernah disebut namanya, tapi tiba-tiba ada di depan gitu. Siapa Kemarin kira-kira? kemarin ada yang mengusulkan ini, Mas, apa? Pasangan Bambang Pamungkas dan Henry Satrio kan gitu. Disingkat Bangsat katanya gitu. Bukan bukan bangsa, bukan Bambang Susatyo lagi ya. Ya, jadi kelihatannya akan muncul nama-nama baru ya dengan perkembangan yang ada seperti ini, dan ya mudah-mudahan memang betul-betul akan tokoh-tokoh fresh yang akan menyegarkan perpolitikan nasional Indonesia. Ya, itu. Kawan kaliber boleh mengusulkan nama di forum kita, tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusikan di kolom komentar maupun di sini. Tuh, terima kasih Mas Indra. Terima kasih kawan kaliber. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Sampai jumpa.